Kemudian di bawah Al-Aqsa itu mereka sudah membuat 2 lantai atau 3 lantai dari monumen atau diorama sejarah peradaban Yahudi di zaman ke zaman sampai yang akan datang. Itu justru nanti Arabnya akan hancur dan justru nanti berbalik situasi. Palestina dan sekitarnya akan menjadi aman. Dan artinya Al-Aqsa harus dihancurkan. Ini kalau kita dari runtutan dari cerita, cover story-nya adalah tiba-tiba Masjid Al-Aqsa penuh dengan warga Palestina, komplek makam Nabi Ibrahim juga tiba-tiba juga susah penuh, yang biasa jaganya 4-5 orang ini sekarang menjadi ribuan gitu. Kira-kira apa runtutannya ketika sekarang terus ujung-ujungnya tiba-tiba Israel ngebom Iran? Jadi supaya dunia tidak melihat ritual yang akan mereka persiapkan. Supaya umat Islam tidak menyadari bahwa Al-Aqsa akan mereka hancurkan. Qadarullah pada demi saya sejak 2016 itu membawa jamaah Indonesia ke Palestina dengan izin Allah. Kita ke Mesir dulu 3 hari, lalu 3 hari di Palestina, 3 hari di Jordan. Masuk Mesir, keluar Jordan. Nah, saya sendiri mengalami ketika sholat di Masjid Kibli, apakah di Kibli, di Dom Abdullah. Karena Al-Aqsa itu alun-alun ya. Luasnya 14 hektar. Ada banyak masjid, ada 16 masjid. Ada 13 masjid kecil, ada 5 masjid besar. Nah, ketika sholat di Masjid Kibli, itu terdengar eskavator tuh berbunyi, itu terganggu. Rupanya itu mereka sedang mengambil tanah dari terowongan yang mereka bangun. Fakta yang sekarang tidak diungkap dunia adalah di bawah Masjidil Aqsa ada 300 terowongan. Dan ini diungkapkan oleh Syekh Red Solah. Beliau yang ditangkap karena mengungkapkan ini, ditangkap di penjara. Nah, intinya apabila ada gempa 5-6 skala Richter saja, ambruk Masjidil Aqsa digantilah dengan Haikal Solomon. Seolah-olah Al-Aqsa ambruk itu kejadian alam, padahal mereka yang bikin rekayasa. Dan kemudian di bawah Al-Aqsa itu mereka sudah membuat 2 lantai atau 3 lantai dari monumen atau diorama sejarah peradaban Yahudi di zaman ke zaman sampai yang akan datang. Jadi kalau Al-Aqsa itu tinggal set gitu aja, lalu dibikin tingkat berikutnya sampai selesai. Itulah Haikal Solomon yang akan mereka bangun. Nah, supaya dunia tidak tahu ke sana, umat Islam tidak ngeh itu, dibikin cover story-nya tadi Bu, seolah-olah diizinkan gitu ya. Dibuka. Ibadah dibuka. Nah, kaitannya dengan serangan 7 Oktober gimana ini? Nah, ini kemudian sayangnya hal semacam ini, berita semacam ini mungkin didengar sama negara Arab, pemimpin Arab, tapi kan diam mereka. Kok responnya tidak ada? Maka berkumpullah para petinggi Hamas. Di sana ada Ismail Haniyeh, Allah yarham, ada Yahya Sinwar, Allah yarham, Muhammad Al-Dev, ada mungkin Khalid Misal, petinggi-petinggi Hamas ini kumpul. Ini Al-Aqsa harus diselamatkan. Dan ini kita harus menghentikan. Ada kemungkinan Al-Aqsa akan ditutup dan akan dihancurkan. Maka disepakatilah sebuah aksi gerakan untuk menghentikan ini. Dipilih tanggal 7 Oktober, Pak. Demi menyelamatkan Al-Aqsa. Maka diberi nama Tufanul Aqsa. Topan, badai Al-Aqsa. Kenapa disebut badai? Karena akan menghentikan, akan mengubur hidup semua rencana Yahudi di sana. Yang ke-1 itu. Yang kedua, ada kemungkinan ini merupakan jihad terakhir mereka. All out Hamas. Menang atau kalah sama sekali. Tapi mereka bisa ngukur efeknya akan terjadi serangan yang sampai sekarang menewaskan lebih dari 50.000 orang ya, Ustaz? Lebih mungkin 60.000 lebih. Bisa lagi 60.000 dan ada yang belum ditemukan juga. Nah, itu sudah diukur oleh mereka. Ini cerita bahwa perhitungan Hamas ini luar biasa. Saya tanya, berapa kekuatan Hamas yang dimiliki Hamas? Mereka punya 50.000 tentara. Yang kemarin turun itu baru 5.000, Pak. Berarti ada 45.000. Ada 50.000. Yang kemarin turun tuh 5.000. Dan yang 5.000 inilah mampu menghabisi 4.000 tentara elit IDF, Israel Defense Forces, yang melindungi ritual ini. Alhasil 4.000 ini habis, ritual itu gagal dilaksanakan. Ini yang bikin marah Benyamin Netanyahu. Jadi secara politik dia gagal, secara ideologi pun dia gagal. Oke, saya agak nih. Ini kan mungkin kalau penonton kita tentu kita apalagi di Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika yang beragam-ragam agama juga. Mungkin ada yang ngomong, ini kan versinya Ustadz ini yang Islam kan gitu. Dan tadi tentang Islam. Ya, saya pengen tanya sekali, apalagi Ustadz pernah sampai ke Palestina segala ke sana. Apalagi tadi juga cerita Israel sendiri, dari Yahudi juga ada Yahudi yang katakan benci Palestina, ada juga yang bersahabat kan gitu. Nah, dengan runtutan cerita tadi,
ketika misalnya Netanyahu katakan berarti dari Yahudi yang Ashkenazim. ya yang tidak ekstrim. bersahabat lah ya itu. Ekstrim. Kalau mereka misalnya bikin gerakan-gerakan kayak misalnya tadi mendatangkan Tuhannya, motong sapi, merah sebagainya, yang Yahudi satunya termasuk adanya sama atau mereka berbeda sebetulnya? Mereka berbeda, Pak. Berbeda. Mereka berbeda. Jadi ada Yahudi begini. Ketika di zaman Nabi Sulaiman wafat, ya, itu kan Bani Israel di Palestina itu terpecah menjadi dua. Yang satu ada di utara, ibu kotanya Judah. Itu dipimpin oleh anak Nabi Sulaiman. Beliau bernama Yarbaam. Yang selatan ibu kotanya Israel, dipimpin oleh Rahbaam. Mereka baik, tapi sepeninggal dua orang soleh ini, mereka berperang. Lalu berbuat maksiat. Nah, kemudian terpecahlah mereka. Dan perpecahan ini sampai pada ideologi. Yang di atas itu mengklaim memegang Taurat. Inilah yang menjadi nenek moyang dari Sephardim tadi. Dan Taurat tidak mengajarkan apa yang dilakukan oleh Yahudi sekarang ini. Yang sekarang ini. Yang sekarang ini kemudian mereka adalah yang datang karena mereka yang berakidah Kabalah. Yang datang dari luar, ya ada Templar segala. Nah, itulah yang kemudian menguasai Yahudi sekarang. Nah, jadi ada kemungkinan juga di antara mereka, saya yakin besar bahwa di sana itu ada Yahudi yang anti Zionis dan anti gerakannya ini. Kan ini gerakan Zionisme siapa yang menciptakan? Herzl. Theodor Herzl. Dia tidak berangkat dari sisi ideologi, tapi dari sisi kepentingan politik. Berarti artinya kalau banyak orang bertanya, apalagi di masyarakat kita ya, Tad, ya, ngomong Israel Palestina, setelah itu Israel Iran, kesannya itu ini perang antara Islam sama Yahudi lah ya, mungkin tepatnya kita ngomong. Itu sebetulnya kalau dari kacamata ini benar seperti itu apa sebenarnya ada di luar itu, nggak hanya sekedar Islam sama nih, karena tadi kalau dari runutan tadi kan lu Yahudi aja ada dua nih, bahkan mereka aja nggak rukun sebetulnya secara aliran kan gitu. Ada 5 malah, Pak. Nah, itu ada 5 malah kan. 5 klan terbesar. Betul, di Palestina sendiri juga pasti juga nggak 100% Muslim di Gaza, terus di Israel sendiri selain Yahudi juga pasti juga ada Muslimnya. Sementara ke Iran juga, saya baca-baca juga ternyata juga meskipun Republik Islam, tapi juga tidak 100% Islam. Artinya kan, apakah ini sebetulnya masih benar kalau dibilang ini jatuhnya dari perang antar agama ini? Atau lebih kuat tentang politiknya sebenarnya, Tad? Lebih kuat politiknya. Jadi itu adalah ambisi Yahudi Ashkenazim, ingin menguasai dunia. Ini berangkat dari ambisi founding father Israel, ya, David Ben Gurion. Nah, David Ben Gurion ini dia Perdana Menteri pertama dan dialah jenderal yang dulu memimpin salah satunya perang Yom Kippur itu 6 sampai 26 Oktober 1973 yang dimana Israel menang. Negara Arab yang dipimpin Mesir dan Suriah kalah. Nah, dari situlah maka Israel mencaplok dataran tinggi Golan, kemudian juga mencaplok wilayah Libanon. Nah, ini kan cerita bahwa David Ben Gurion ini punya ambisi untuk menguasai Sinai dan menciptakan Israel Raya yang teritorialnya itu akan dimulai dari sebelah barat itu Sungai Nil, sebelah timur itu adalah Sungai Efrat, Irak. Nah, kemudian dia memandang bahwa entah ya memang saat itu teknologinya juga hebat. Mereka paham bahwa Sinai itu kaya. Nah, ternyata salah satu alasan daripada kenapa ngotot Amerika ingin merelokasi penduduk Gaza. Ini terkait dengan gas bumi dan minyak bumi, Pak. Yang jadi, ada di mana itu? Ada di Levan Basin. Levan Basin itu Laut Tengah. Jadi Laut Tengah. Dan ini ditutupi. Dan ini data dari USGS, Lembaga Survei Amerika, United States Geological Survey, dan juga dari UNCT, Badan PBB yang khusus mendata tentang perkembangan geografi dan pertambangan dan perdagangan, dan juga Energy Press. Ini pemberitaan tentang terkait dengan geologika, pertambangan dan sebagainya. Nah, mereka mengatakan bahwa di bawah Levan Basin ini, wabil khusus di bawah Gaza, pantai Gaza, Levan Basin ini ada 1,7 miliar barel minyak bumi. Dan terkandung 122 triliun kubik gas alam. Dan itu sampai sekarang masih tertutupi? Masih ada, dan itu ditutupi. Artinya selama itu masih belum kebuka, ini akan kemungkinan letupan-letupan akan terus terjadi dong? Nah, saya pernah menyampaikan ini, dan ini direspon oleh jamaah, ternyata beliau adalah pakar pertambangan, alumnus ITB, dan dulu pernah di di Departemen Pertambangan dan Energi Indonesia. Beliau lama di Arab Saudi, lama di Timur Tengah. Beliau mengatakan itu, Ustadz,
itu adalah lokasi yang dirahasiakan oleh Amerika dan Israel. Oke. Ternyata diam-diam Benjamin Netanyahu dan Joe Biden itu bikin kerjasama, yuk kita ambil bareng-bareng. Oh. Alasannya apa? Dari situlah mereka paham kenapa David Ben Gurion sangat ngotot ingin membangun kanal Ben Gurion. Ya, Oke. itu Kanal betul. Ben Gurion. Beberapa kali muncul. Nah, itu pernah muncul juga. Iya. Nah, ini yang ditutupi. Kanal itu, Ben Gurion. Jadi ada multi efek. Jadi tidak murni, ini sebetulnya bukan perang agama. Nah, ya makanya berarti ini Berarti agama dibangun ya. Itu tetap cover story saja. Oke. Seperti isu Syiah Sunni yang sekarang coba orang untuk tidak pro kepada Iran. Oke. ya. Nah, terkait dengan tadi yang klaim kemenangan Iran sama Israel, itu kan di kita itu ramainya perdebatan gini, Ustaz. Justru yang bela Palestina kok malah Iran gitu. Nah, kan kenapa tidak negara Arab yang lain yang disebutkan dalam misalnya negeri Syam? Mengapa mereka masih diam gitu? Ya, gimana Ustaz kalau pandangannya gitu? Iya. Pertama tentang siapa yang ada di sekeliling Palestina. Ya. Kita tahu bahwa Palestina ini adalah satu dari empat negara ya. Saya tidak sebut terkecuali Israel. Iya, iya. Kan ada Jordan, ada Palestina, Jordan. Itu yang dulu diambil oleh Inggris ketika perjanjian Sykes-Picot 1916. Kemudian ada Libanon dan Suriah, itu yang diambil Prancis. Nah, ketika terjadi pemisahan tadi dan juga okupasi, Palestina, Jordan, ini akidahnya cenderung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Dia sejalan dengan bangsa Arab. Tapi ini harus dipisahkan dari negara-negara Arab. Maka caranya gimana? Orang-orang Arab ini, maka mereka dibebaskan dari Turki Utsmani oleh siapa? Amerika dan Inggris. Dutanya siapa? Di sisi militer ada Christopher Allenby, yang membidani lahirnya negara Jordan, kemudian negara tanda petik membukakan pintu untuk masuknya Israel. Gitu. Kemudian ada Lawrence of Arabia, itu yang membidani lahirnya Arab, negara-negara Arab. Nah, otomatis kan mereka sampai hari ini ada dalam kendali mereka. Tidak mungkin lah mereka melawan majikan mereka sendiri. Itu yang membuat bungkamnya raja-raja Arab. Kemudian yang kedua, Iran ini memiliki ideologi yang sama dengan Libanon, Suriah. Ketika Prancis mengambil Libanon dan Suriah, nah yang berpengaruh bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Syiah. Di Libanon ada Hasan Nasrullah dengan pendahulunya, itu juga Syiah. Kemudian ada di Suriah ada Muhammad bin Nusayr an-Numairi, dia seniornya Khomeini. Ya, mereka dikadar menjadi ulama Syiah itu di Najaf, Irak. Kalau Khomeini kembali ke Iran, kalau seniornya ini Muhammad bin Nusayr an-Numairi kembali ke Suriah. Ke Suriah. Mereka menyebarkan akidahnya ini. Artinya secara ideologi mereka memiliki kedekatan yang sama antara Suriah, Libanon, Yaman dengan Iran. Nah, maka ketika Israel ingin menguasai wilayah Syam ini, kan ketika Palestina diambil, otomatis yang tetangganya pun diambil. Nah, maka inilah yang dibaca oleh Iran. Jangan sampai nanti ketika Palestina gajah jatuh semuanya, maka mereka akan mengambil Libanon, mereka akan mengambil Suriah juga. Nah, maka Yaman dan Iran ini berperang melawan Israel. Nah, ini menarik nih tadi. Jadi rutan ini saya jadi keinget nih. Ada spekulasi, saya dengar sama baca itu bahwa kenapa sih Arab ini tidak bantu Iran kan gitu. Lebih cenderung ke Israel dan sebagainya. Terus kenapa tiba-tiba sekarang ada perdamaian yang dalam tanda kutip ya, perdamaian itu yang mendadak. Katanya nih, makanya konfirmasi nih, sekaligus mau di sini nih. Itu ternyata ujung-ujungnya dari Israel, Iran, Amerika itu mereka perangnya itu karena untuk merebut nanti ujungnya Ka'bah, Mekah itu. Maka Arab untuk nyelamatin diri harus deketin ke Israel. Nah, ini biar nggak puter-puter balik ceritanya itu seperti apa sih, Tat? Ada sih nggak hubungan begini, Tat? Itu cerita liar ya? Jadi sebetulnya orang bisa berpersepsi ya, karena siapapun dia bisa berpersepsi tentang apa yang terjadi. Tapi tentu persepsi itu dibagi dari sesuatu yang memang mendasar, ada fakta, ada data. Nah, berangkat dari yang tadi itu, ya, itu tidak ada kaitan sama sekali antara Arab kenapa mereka diam saja agar menjaga Ka'bah dan ini. Justru yang saya soroti adalah kalau Ka'bah negara-negara Arab ini nanti akan hancur, Pak. Kalau dilihat dari sisi saya sebagai seorang Muslim dari referensi yang saya baca, itu justru nanti Arabnya akan hancur dan justru nanti berbalik situasi. Palestina dan sekitarnya akan menjadi aman.
Oh. Dan itu pada akhirnya akan menjadi tempat aman di mana pusat kekuatan Islam akan dibangun di sana. Oke.